Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, video kali ini saya tujukan bagi Anda yang suka khawatir, suka risau, suka cemas, suka bingung, kemudian suka ragu-ragu. Memang video ini saya tujukan untuk Anda semuanya. Nah, di sini Anda pasti mau mencari tahu kan, karena Anda cari obatnya di apotik nggak ketemu. Ketemunya di channel Success Before 30 ya. Nah, jadi oleh sebab itu kali ini saya coba membahas apakah ini salah satu penyebab Anda suka menjadi khawatir dan cemas. Nah, jadi gini ya, saya memang banyak sekali ditanya sama entah itu para subscriber, entah itu para murid-murid saya juga tahu bahwa banyak orang atau generasi muda itu punya kecemasan yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan. Mereka tuh selalu merisaukan masa depannya, mereka tuh selalu merisaukan nanti setelah saya tamat mau kemana, nanti saya kalau kerja buka usaha kalau nggak jalan gimana. Nanti kalau saya menikah sama orang ini, kalau pernikahannya langgeng ya, kalau enggak gimana. Nah, selalu mereka itu dihinggapi banyak khawatir dan masalah ya. Yang punya masalah yang sama, tolong tulis di kolom komen, tolong tulis nama Anda, usia Anda, ya kan. Terus penyebab Anda suka khawatir itu apa? Anda itu khawatirnya itu apa? Tuliskan ya, nanti saya akan baca komen Anda. Oke, nah yang menjadi permasalahan itu setelah saya analisa ada 3 penyebab. Nah, penyebab yang pertama adalah Anda itu overthinking. Nah, overthinking itu maksudnya gini. Anda itu mikir berlebihan. Jadi contoh hari ini hujan nggak ya? Nah, Anda itu daripada Anda itu cemas hari ini hujan atau tidak, sehingga Anda itu sudah membuang banyak waktu. Lebih baik Anda melangkah dan hujan, tapi Anda sedia payung atau sedia jas hujan, daripada Anda cuma diam di rumah nggak melakukan apapun. Ya, hari ini nanti dunia bakal kiamat nggak ya? Jadi kayaknya Anda itu mikir yang nggak perlu gitu loh. Terus hari ini kayaknya nanti saya kena virus corona atau enggak ya. Nah, seringkali Anda itu dibuat dengan cemas dan takut berlebihan. Nah, menurut saya overthinking itu akan menguras energi dan membuat Anda bukannya menjadi produktif, malah Anda kontraproduktif, tidak melakukan apa-apa. Nanti saya kalau diomongin orang gimana ya? Nanti kalau saya digosipin orang gimana ya? Pokoknya intinya Anda itu overthinking. Ya, menjadi manusia overthinking itu menjadi manusia yang melelahkan. Bahkan ada sebuah studi, manusia itu yang overthinking, lelahnya itu melebihi orang lari maraton. Serius, orang lari maraton itu 40 km itu lelahnya luar biasa. Tapi orang overthinking jauh lebih lelah daripada orang lari maraton. Ayo, orang yang terlalu introvert, orang yang terlalu overthinking seperti itu tuh siapa aja. Ya, nah itu yang pertama. Jadi menurut saya lebih baik melangkah. Ya, yang kedua, menyamakan kondisi Anda dengan masa lalu, yaitu trauma. Anda pasti punya sebuah ketraumaan di masa lalu yang menghambat Anda untuk maju. Yes, memang trauma bisa membuat Anda tertrigger dengan masa lalu. Contoh, mungkin kalau Anda lihat api, Anda merasa trauma, karena mungkin dulu Anda kecil pernah kebakaran, atau rumah Anda pernah kebakaran, atau mungkin Anda dulu pernah kena api sehingga mungkin kulit Anda melepuh. Sehingga setiap Anda melihat api, itu Anda punya trauma, sehingga Anda khawatir. Saya setuju. Tapi trauma itu nggak bisa dipelihara. Trauma itu harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkan trauma itu banyak sih terapinya. Bisa pakai hipnoterapi, ya. Tetapi menurut saya hipnoterapi itu bagus, ya. Tetapi yang terpenting adalah Anda cara mengatasi trauma itu dengan cara terus melakukan. Contoh ya. Apakah Anda bisa berenang? Ya, kalau Anda nggak bisa berenang, Anda lihat air Anda sudah trauma. Saya pernah gini, nggak bisa. Yang benar Anda cari mentor, cari pelatih, melatih Anda berenang. Sehingga Anda yang dulu nggak bisa, mungkin pernah tertelan air, pernah nggak bisa bernapas, karena Anda nggak punya mentor kan. Jadi harus cari mentor untuk melatih Anda berenang. Jadi begitu juga dengan trauma Anda. Anda cari seseorang yang bisa mengobati Anda dengan cara yang profesional, ya, maka Anda bisa menghilangkan rasa trauma Anda. Masalahnya kita tinggal di Indonesia, ya, di Indonesia ini psikolog itu kalah sama dukun. Aduh, ya kan, psikolog itu kayak profesi yang nomor 2 gitu loh di Indonesia.
Padahal para psikolog itu kasihan loh ya, mereka itu udah kuliah setengah mati tujuannya untuk ngobatin orang secara profesional, kalah sama dukun gitu loh ya kan. Nah ini Indonesia, nah sebaiknya coba Anda ditangani orang yang profesional untuk menghilangkan ketraumaan Anda ya. Nah jadi kalau bisa kita handle secara profesional ya, otomatis Anda bisa. Tetapi saya punya sebuah metode yang lebih hebat juga dari hipnoterapi, yaitu apa? Metode action. Anda terus action, akhirnya takutnya hilang. Contoh, Anda naik pesawat, takut. Naik pesawat 10 kali, takutnya hilang. Ya, minimal ketakutan ke-10, naik ke-10 nggak setakut yang pertama. Anda takut ketinggian, trauma, lihat bawah. Tapi kalau diulang terus 10 kali, lama-lama hilang. Gitu. Jadi Anda berani nggak massive action seperti itu? Anda dobrak terus dan akhirnya ketakutan itu hilang. Karena ketraumaan itu ada di mindset dan pola pikir kita. Nah pola pikir kita ini kita punya rekaman kan. Setiap otak itu ada rekaman terhadap sebuah peristiwa. Nah rekaman itulah yang akhirnya membuat kita trauma. Coba kalau rekamannya itu dihilangkan dan kita ganti dengan rekaman baru yang banyak. Iya kan? Rekaman baru. Dan rekaman baru itu ternyata menghilangkan rekaman lama. Nah, rekaman baru itu ya harus Anda ciptakan. Itu caranya seperti itu. Oke? Yang ketiga adalah Anda terlalu fokus dengan masalah. Ya, padahal kalau kita itu mau menyelesaikan sebuah peristiwa, Anda harus fokus sama solusi, bukan masalah. Ulangi ya, solusi. Kalau Anda fokus sama masalah terus, ya otomatis Anda nggak bisa maju. Ya, Anda hari ini fokus sama nggak naik kelas. Anda setiap sekolah trauma nggak naik kelas. Anda fokus sama remedi. Kalau di kantor fokus sama kegagalan terus, ya gimana Anda bisa maju? Harusnya Anda fokus sama solusinya. Apa itu solusinya? Kenapa orang bisa maju? Kenapa orang bisa sukses? Cari tahu. Kenapa orang bisa naik kelas? Cari tahu. Oh saya nggak mampu ya. Jangan mensabotase diri ngomong nggak mampu. Maka selamanya Anda nggak mampu. Ya kan? Nah, Anda selalu suka trauma. Waduh Pak saya ini cerai, saya nggak bahagia di dalam pernikahan, semua pria sama aja lah. Anda sudah menghakimi diri semua pria sama aja, padahal pria yang baik itu banyak. Begitu juga, wah wanita Pak saya lebih baik nggak menikah daripada seorang wanita, semua wanita pasti melukai hati saya. Ya terjadilah ya kan, orang yang menikah berbahagia itu banyak. Mungkin jangan-jangan Anda di masa kecil atau lingkungan Anda orang yang menikah semuanya cerai, sehingga Anda mendefinisikan, memaknai hidup Anda bahwa semua pernikahan pasti berakhir cerai. Enggak, pernikahan yang berbahagia banyak. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi rekaman-rekaman itu yang menciptakan sebuah belief di dalam mindset Anda, dan akhirnya rekaman itu yang memaknai hidup Anda itu seperti apa. Ingat, setiap orang berhak mendefinisikan hidupnya seperti apa. Kalau Anda lingkungan Anda bermasalah keuangan semua, miskin semuanya, maka Anda ngomong ya hidup itu memang di dunia itu pasti miskin. Itu Anda yang mendefinisikan. Sedangkan di lingkungan orang-orang yang tidak bermasalah seperti itu, dia nggak seperti itu mendefinisikannya. Oke, ya demikian 3 penyebab untuk menghilangkan rasa khawatir Anda itu sudah saya bagikan. Selamat mencoba. Di sini ada 2 video, silakan ditonton. Dan always salam hebat, luar biasa.